Surya, majikan Tukiem yang terlihat sukses di permukaan, sebenarnya mewarisi rahasia kelam dari ayahnya, seorang juragan tanah yang dulu terkenal kaya mendadak di tahun 80-an. Tak banyak yang tahu bahwa keluarga mereka terikat perjanjian dengan makhluk gaib bernama Cakar Geni. Iblis berwujud siluman hitam dengan tangan seperti bara api dan mata menyala merah darah. Pesugihan ini bukan pesugihan biasa. Ia tidak hanya meminta tumbal. Ia mengikat darah keluarga, membuat mereka tak bisa mundur. Puluhan tahun lalu, ayah Pak Surya naik ke Gunung Maja, sebuah tempat wingit yang hanya disebut dalam bisik-bisik para dukun tua. Di sana, ia mengikuti ritual pesugihan Cakar Geni. Ia disyaratkan membawa darah segar dari keturunannya sendiri sebagai cap tanda ikatan. Darahmu akan kuterima, tapi kelak garis keturunanmu akan kutagih, kata suara berat dari balik kabut. Lalu sepasang tangan bara menyentuh dadanya. Sejak hari itu, keluarga itu tak pernah kekurangan uang. Tapi satu persatu anggota keluarga mati mengenaskan. Tukiem, perempuan paruh baya dari pelosok desa di Jawa Tengah, bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah megah milik Pak Surya, seorang pengusaha sukses. Rumah itu berdiri angkuh di pinggir kota, luas, dingin, dan dikelilingi pagar besi tinggi. Tukiem telah mengabdi di sana selama 4 tahun, mengepel, memasak, mencuci, bahkan merawat ibu Pak Surya yang sakit. Tukiem bukan hanya pekerja, dia sudah dianggap keluarga. Setidaknya begitu yang selalu dikatakan Bu Rani, istri Pak Surya. Tapi sejak 1 tahun terakhir, Tukiem merasa ada yang berubah. Setiap malam Jumat Kliwon, ia diminta mengurung diri di kamarnya. Ia dilarang keluar, bahkan ke dapur. Kadang terdengar suara-suara aneh dari ruang bawah tanah. Jeritan hewan, bisikan, dan bau menyengat seperti darah kering. Malam Jumat Kliwon berikutnya, Bu Rani memanggil Tukiem dengan alasan menyuruhnya membersihkan kamar bawah. Tukiem menurut. Begitu masuk, pintu dikunci. Di dalam ruangan itu, Tukiem melihat altar batu penuh sesajen dan darah ayam. Jantungnya berdegup kencang. Sebelum ia sempat berbalik, Pak Surya memukul kepalanya dari belakang. Tubuhnya dibungkus kain putih seperti mayat, diikat erat dengan tali kuning. Mantra-mantra dibacakan, dan Bu Rani menuangkan darah kambing ke wajahnya. Masih hidup, namun sekarat, tubuh Tukiem dikuburkan di lubang tanah di bawah altar. Ia dikubur hidup-hidup dalam keadaan terikat dan dibungkus kapan. Malam itu, angin tak berhembus. Bulan tampak merah, dan di dalam tanah, Tukiem mati perlahan. Dengan mata terbuka dan hati membara. Semenjak ritual itu, bisnis Pak Surya semakin melejit. Proyek-proyek besar datang bertubi-tubi. Rumah tangganya pun tampak lebih harmonis. Namun, hanya berlangsung 40 hari. Malam-malam mereka mulai dihantui suara pelan dari ruang bawah tanah. Bu, saya udah bersihin semua. Cermin kamar retak. Piring-piring pecah sendiri. Kolam renang memerah seperti darah. Puncaknya, Bu Rani melihat sosok pocong berdiri di depan tempat tidurnya. Pocong kotor berbau tanah busuk, dengan wajah pucat pasi dan darah kering di pipinya. Dan dalam mimpinya, pocong itu berbisik, "Ibu tega membunuh saya." Satu persatu penghuni rumah mengalami gangguan. Pembantu baru pingsan setelah melihat pocong melayang di ruang tamu. Pak Surya mimpi berulang.
dia dikubur hidup-hidup. Mendengar suara Tukiam tertawa sambil berkata, "Kau yang dulu menguburku, sekarang giliranku menguburmu." Bu Rani jatuh dari tangga saat dikejar bayangan putih. Di cermin rumah tertulis kata, "Saya belum menuntut balas." Tak ada paranormal yang sanggup mengusir arwah Tukiem. Semua mengatakan satu hal, arwah ini tidak mau pergi. Ia menjadi tumbal yang gagal. Walaupun dianggap keluarga, tapi tidak ada ikatan darah. Sejak kejadian itu, Pak Surya dan Bu Rani menjual rumah itu. Pasangan itu pindah ke rumah kontrakan, tapi mimpi buruk masih datang. Tukia muncul dalam mimpi mereka dengan wajah retak dan mata berdarah. Lalu berkata, "Aku belum selesai." Bu Rani terbangun dengan teriakan keras. Ia bermimpi dikunci dalam ruang bawah tanah dan melihat Tukiam berdiri dengan ember berisi darah. Lalu berbisik, "Ibu pikir saya diam. Ibu kira saya cuma pembantu." Malam kedua, Pak Surya melihat ada jejak tanah membekas dari depan pintu hingga dapur, seperti langkah kaki pocong yang baru keluar dari kuburan. Tak ada yang bisa menjelaskan, semua dikunci rapat. Malam ketiga, tetangga mendengar suara keras dari dalam rumah. Suara seperti seseorang diseret. Namun saat mereka datang, Bu Rani hanya duduk gemetar, berkata, Dia di dapur, lagi pel lantai sambil nangis." Teror makin menggila. Pak Surya dan Bu Rani panik dan putus asa. Ia mendatangi dukun ayahnya di Gunung Maja, tapi sang dukun hanya berkata, "Dendam Tukiem tak bisa ditebus. Arwahnya tersiksa, kalian tak akan bisa lari." Warga menemukan 2 jasad kaku di rumah kontrakan, yaitu Pak Surya dan Bu Rani, dengan wajah pucat penuh teror. Di sekitar mereka ada kain pel, ember, dan lantai yang bersih mengkilap, seperti baru saja dipel. Di cermin kamar tertulis, "Saya sudah selesai bersih-bersih. Terima kasih, Pak, Bu." 2 tahun setelah kematian Pak Surya dan Bu Rani, rumah megah itu tetap kosong. Banyak yang enggan mendekat, apalagi membeli. Tapi bagi Pak Haris, rumah tua itu adalah kesempatan emas. Ia membeli rumah itu jauh di bawah harga pasar untuk ditinggali bersama istrinya, Bu Maya, dan 2 anak mereka, Gina yang berumur 17 tahun dan Kevin berumur 10 tahun. Tak usah percaya mitos, kata Pak Haris. Rumah besar begini murah, rezeki harus disambut. Mereka pindah di hari Jumat siang, dan malam pertamanya langsung memberi peringatan. Di tengah malam, Kevin terbangun karena mendengar suara pel mop diseret dari arah dapur. Ia pikir Bu Maya sedang membersihkan rumah, tapi saat turun ke bawah, ia hanya melihat lantai basah dan ember yang berputar sendiri. Keesokan paginya, Gina menemukan cermin kamarnya retak, membentuk pola seperti wajah perempuan. Bu Maya menuduh Gina iseng, tapi Gina yakin, "Aku nggak ngapa-ngapain, Bu." Pada minggu pertama, hal-hal aneh makin sering terjadi. Baju bersih berubah jadi bau tanah. Lantai kamar sering basah, meski tak ada yang mengepel. Televisi menyala sendiri, menampilkan suara pelan. Suatu malam, Kevin menemukan sebuah laci tersembunyi di lemari tua kamar belakang. Di dalamnya ada sepucuk surat usang, tertulis dengan tinta merah. "Jangan bersihkan darahnya. Jangan ganggu lantainya. Dia masih di sini. Masih mengepel dendam."
Kevin menunjukkannya pada kakaknya Gina. Mereka mulai mencari tahu sejarah rumah itu. Saat bertanya ke warga, mereka semua hanya menjawab singkat. Itu rumahnya Bu Rani dan Pak Surya. Sudah dikutuk sejak Tukiam dikorbankan. Nama Tukiam membuat bulu kuduk mereka merinding. Kembali ke rumah, mereka mulai memperhatikan satu ruangan yang selalu dingin, ruang bawah tanah. Pada malam Jumat Kliwon pertama, mereka tinggal di rumah itu. Teror kembali pecah. Pukul 2 pagi, Bu Maya terbangun dan melihat ada perempuan tua berpakaian pembantu mengepel lorong rumah. Tapi yang membuat gemetar, perempuan itu tidak punya kaki. Tubuhnya melayang, kapan tergantung dari lehernya. Bu, lantainya kotor. Saya bersihkan ya. Dan ada suara bisikan tak terlihat. Lalu perempuan itu menoleh dengan wajah rusak. Darah mengalir di matanya. Bu Maya menjerit hingga pingsan. Keesokan harinya, Kevin tak ditemukan di kamar. Jendela terkunci dari dalam, tapi kasurnya penuh bekas lumpur. Di dinding kamar tertulis, "Saya jagain dia. Dia anak baik. Ibu bapaknya juga baik." Keluarga Haris panik. Pak Haris memanggil paranormal. Orang pintar itu hanya menatap rumah dengan mata gelap. "Kalian masuk tanpa izin. Kalian tidur di rumah arwah dendam. Tukiam belum selesai." Gina yang tak tahan melihat keluarganya diteror, memberanikan diri masuk ke ruang bawah tanah bersama Pak Haris. Di sana mereka menemukan lantai semen yang baru. Saat digali, ada bekas altar pesugihan, bercak darah, dan tulang jari manusia yang masih utuh. Begitu alat penggali menyentuh tulang itu, seluruh rumah berguncang. Lampu padam. Dari balik bayangan terdengar suara keras. "Jangan sentuh saya. Saya belum selesai." Pak Haris langsung jatuh pingsan. Saat Gina menoleh, ia melihat Kevin berdiri di sudut ruangan, memegang tangan seorang pocong perempuan. Dengan bantuan paranormal dan tokoh agama, keluarga Haris melakukan ritual pemakaman ulang. Tulang-tulang Tukiam dikuburkan kembali di desa asalnya dengan layak. Air mata tumpah dari warga desa yang mengenal sosoknya yang tulus dulu. Sesajen, doa, dan permohonan maaf diberikan. Namun, sebelum jenazah dikubur, kapan bagian wajah terbuka. Di sana terlihat senyum kecil di bibir jenazah. Matanya tertutup, seolah berkata, "Sekarang saya sudah selesai bersih-bersih." Keluarga Haris kembali tinggal di rumah itu. Tak ada lagi suara pelmop, tak ada bayangan pocong. Namun, setiap malam Jumat Kliwon, lantai rumah itu tetap bersih mengkilap, meski tak ada yang mengepel. Dan Kevin selalu meletakkan segelas air dan sapu lidi kecil di sudut dapur. Katanya, "Biar Tukiam bisa beristirahat. Dia sudah terlalu lama capek bersihin rumah orang jahat."